Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Randi Iswara di segmen kelas Event Organizer. Ya halo teman-teman, semua channel ini saya ciptakan untuk teman-teman kiranya bisa belajar di dunia event. Nah, ini saya akan bahas tips bagaimana cara teman-teman bisa dapetin sponsor dari brand atau dari corporate. Nah, tentu saya yakin sekali banyak sekali teman-teman yang penasaran bagaimana sih caranya untuk bisa nembus proposal eventmu ke big brands atau corporate-corporate besar dari tingkat nasional bahkan juga internasional. Nah, tips ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya sudah lebih dari belasan tahun di dunia event dan saya sudah pernah berada di sisi corporate ya di salah satu telecommunications dan media terbesar di Indonesia. Bahkan saya juga sudah pernah ada di perusahaan consumer elektronik terbesar di dunia yang kantornya di Indonesia pada saat itu. Dan juga saya pernah juga di I.O. Jadi saya adalah orang yang pernah di dua bidang, di dua dunia. Dunia I.O. saya sudah pernah, di dunia corporate saya sudah pernah. Dan sepanjang karir saya mungkin saya sudah ratusan proposal event yang saya terima. Dan ya juga saya buat tentunya, karena saya orang yang profesinya di bidang marketing communication khususnya event. Nah teman-teman semua dengarkan baik-baik. Pertama-tama, kenapa sih misalnya eventmu atau proposal eventmu tidak pernah dapat feedback yang positif atau bahkan ditolak? Atau bagaimana sih caranya untuk dapat sponsorship dari big brand tersebut? Nah, pertama-tama teman-teman perlu tahu dulu, kami ini di corporate punya yang namanya marketing objektif. Biasanya turunan bisa dari direktur pemasaran, dari CEO, itu turunannya masuk ke bagian marketing communications atau khususnya event, ya. Nah, di dalam marketing plan itu sudah ada namanya campaign-campaign yang kami diskusikan, yang kami rencanakan. Itu tertuang, dalam hal ini campaign yang saya sebut adalah event ya. Tertuang dengan yang namanya kalender event. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang bagus sudah pasti kita punya namanya kalender event. Event-event apa saja yang ingin kita bikin atau yang ingin kita masukin secara sponsorship endorsement di tahun tertentu. Dan biasanya kami sudah bikin yang namanya budgeting. Jadi kami sudah punya budget tertentu untuk mendukung kalender event tertentu itu. Nah, makanya mungkin saja teman-teman yang sudah bikin proposal sebagus mungkin itu nggak digubris karena memang ya tidak sesuai dengan kalender event kami. Dan kedua, ya bisa saja memang proposal event kalian tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau dari brand kami. Jadi sebagus apapun proposal yang kalian bikin, ya pasti akan mental. Oh ya, saya juga pernah bikin video tips atau cara bikin proposal, ini linknya ada di atas, boleh silakan diklik. Jadi kembali lagi, proposalmu sudah sebagus mungkin, sudah sekeren mungkin, ya tidak digubris karena memang ya tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu atau brand tersebut. Nah, biasanya tujuan event dari suatu brand ada yang namanya awareness. Awareness adalah kami ingin memperkenalkan produk atau jasa tersebut, awareness. Atau tahap sales atau acquisitions. Jadi kalau kita bikin event, kita mau jualan, kita mau dapat pelanggan, kita mau dapat customer baru. Nah, bisa saja event teman-teman itu tidak mendukung tujuan dari brand tersebut. Jadi ya proposal kalian pasti mental gitu loh. Dan ketiga, alasan sederhana adalah memang nggak ada budgetnya. Budgetnya sudah habis untuk kalender event yang kami bikin atau untuk event-event yang sudah kami bikin atau yang sudah kami plan. Jadi kami nggak ada sisa budget. Jadi mau proposalmu sekeren apapun ya nggak bisa karena ya no budget gitu loh. Jadi as simple as that. Nah, kira-kira itu merupakan alasan-alasan yang fundamen yang dimana kira-kira proposalmu bisa nggak diterima. Nah, kalau untuk menjawab judulnya bagaimana cara dapat sponsor, ya satu adalah listing proposalmu sesuai nggak dengan perusahaan yang kamu tuju. Kalau nggak sesuai, seperti tadi saya bilang, ya udah percuma aja, nggak akan bisa. Kedua, kalau kamu rasa sesuai, ya bikinlah paket-paket benefit-benefit yang kiranya bisa sesuai dengan perusahaan atau corporate yang kamu tuju.
selalu pikirkan benefit apa yang didapatkan dari corporate, dari kami ikut acaramu. Itu penting. Dan be flexible. Biasanya nih, kalau proposal event yang saya sudah tertarik, ya, yang oke nih kayaknya seru nih, saya mau hubungi mereka atau saat kamu hubungi, kita tertarik semua, kita pasti biasanya sudah akan ngomong ke, nggak cuma konsep ya, ke benefit apa yang bisa kita diskusikan. Biasanya itu ada negosiasi-negosiasi tertentu dari tujuan yang sudah kami punya, ingin kami selaraskan dengan yang bisa kalian berikan. Jadi jangan terlalu kaku lah. Nah, kurang lebih itu tips saya ya. Pasti ada faktor lain, mungkin lain kesempatan saya akan bahas, tapi kiranya itu semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mencari sponsorship. Tetap semangat, jangan pernah patah arang. Harus selalu cari cara yang kreatif, cari networking yang benar untuk menuju sasaran. Karena kita orang-orang kreatif, kita harus punya cara-cara yang kreatif juga untuk mendapatkan sponsorship dari brand atau corporate itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau ingin tanya silahkan di kolom komen, silahkan tanyakan. Dan tetap berkarya untuk Indonesia.